Halo, selamat malam teman-teman semua, atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk semua teman-teman dimanapun yang sedang menonton video kita di YouTube hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Vincent Halim. Saya adalah seorang eksportir yang bergerak di bidang produk kelapa, rempah-rempah, dan kemudian saya juga ada bisnis yang bergerak di bidang freight forwarder, logistik, berurusan dengan logistik. Jadi orang-orang yang biasa ingin mengekspor atau impor, itu kan biasa lewat forwarder. Nah, saya ada menyediakan jasa itu. Kemudian saya juga selain bisnis yang kedua tadi, saya juga adalah seorang ekspor konsultan. Jadi orang-orang yang biasanya nggak paham gimana cara ekspor, mereka biasanya cari saya untuk konsul mengenai masalah ekspor. Dan juga seperti dia bilang, saya juga adalah salah satu founder di Millennial Exor kali ini. Balik ke host. Thank you bro. Oke, kita masih semangat ya untuk memberikan sharing ekspor ini. Langsung saja teman-teman, kita akan mulai kan materi kita di kali ini, yaitu Introduction to Export episode 2, jilid 2 ya, atau serial 2 atau whatever. Oke, langsung saja bro, Vincent, apa yang akan lu bagikan malam atau pagi atau sore ini? Oke, seperti tadi sudah dia sampaikan, ini adalah penjelasan sambungan dari video kita yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kita itu bisa mengecek harga internasional. Terus gimana kita cara ekspor dan beberapa jenis payment term. Kalau misalnya kita di bersama baru itu apa aja jenisnya. Jadi hari ini kita akan bahas itu semua. Oke. Oke, jadi ini step pertama, ini adalah cara mengecek pasaran internasional. Jadi di sini ini kita biasanya mengecek harga-harga. Jadi kita bisa tahu kira-kira harga dari supplier yang kita dapatkan segini, kita mau maafnya jadinya berapa. Apakah harga nanti yang sudah kita maaf, apakah itu akan masuk di orang luar sana. Jadi cara mengeceknya adalah melalui platform e-commerce. Salah satu contohnya ini adalah atau kita namakan B2C, business to consumer atau customer. Jadi di sini seperti kita lihat contohnya ada di Alibaba, ada di Amazon, ada di eBay, ada di Etsy, Rakuten, Taobao, Tmall, Walmart, Flipkart, dan Target. Di sini cara ngeceknya itu lebih kurang sama ya, seperti kita mengecek di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Cuma kan kalau di platform e-commerce yang tadi saya sebutkan, itu kan adalah pasaran Indonesia. Nah, kalau untuk internasional di sini semua. Jadi di sini nanti Dion akan memberikan contoh gimana kita cara mengecek di salah satu platform e-commerce yang ada tertera di sini. Oke, teman-teman, seperti yang Vincent bilang tadi, ini adalah cara mengecek harga pasaran internasional ya. Nah, kita akan bikin study case di mana teman-teman saat ini mau untuk mengekspor salah satu komoditas unggulan Indonesia, yaitu pala. Kita ambil sini pala karena pala itu yang salah satu penyuplai di global itu Indonesia 75% ya. Nah, kalau teman-teman mau memilih pasar Amerika, tentunya memilih Amazon ya. Kalau cek pasar Cina, yaitu Alibaba, Taobao, pasar Jepang, Rakuten, atau pasar Australia atau Eropa bisa Walmart dan lain-lain ya. Jadi kita akan coba untuk masuk pasar, cek harga pasar di Amerika dengan memakai fitur e-commerce Amazon ya. Nah, ini aku langsung aja. Kalau teman-teman mau cari komunitas apa, langsung cari namanya di sini. Nah, ini aku dapat di tingkat retail, mereka menjual walnut nutmeg. Ini biji pala dari Indonesia ya. Biji pala dari Indonesia, 1 ons ada isinya ada 5-6. Harganya berapa? Harganya itu $6, teman-teman, $6. $6 per ons atau $6 per 6 biji pala. Nah, kalau dibilang oh gimana kita bandingin harga Indo dan harga US. Nah, kita hitung aja ya. 1 kilo biji pala itu muat 150 biji rata-rata. 150 biji rata-rata. Jadi kalau misalnya
kita digramasikan atau dibikin per biji, harganya gini. Satu biji pala di Amerika itu harganya kalau kita konversi dari harga ini itu 15.000 per satu biji. Nah, kalau bayangin kalau 150 biji kali 15.000 itu sudah 2.250.000. Jadi 1 kilo pala di Amerika itu 2.250.000. Sedangkan di tingkat petani itu hanya 100.000 rupiah. Jadi marginnya itu luar biasa banyak ya, Vincent ya. Betul. Nah, itu salah satu cara untuk mengecek harga pasar, melihat potensi ya, Vincent ya, potensi dari komoditas apa yang akan kita ekspor. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita namanya ekspor, jual ke luar negeri, pasti margin yang kita dapatkan atau profit kita dapatkan itu pasti lebih banyak. Karena kan kita jualnya ke luar negeri, terus kita transaksinya juga menggunakan USD. Nah, jadi karena kita menggunakan asing, di situ jadinya kita dapat profitnya lebih banyak dibandingkan kalau kita cuma jualan lokal. Jadi teman-teman tadi udah paham ya dari cara dia menjelaskan gimana kita cara mengecek di platform e-commerce. Oke, next. Oke, ini adalah cara kita mengekspor barang. Jadi cara mengekspor barang itu bisa menggunakan dua metode, yaitu via laut atau nama lainnya biasa via, satu lagi via udara atau via air nama lainnya. Nah, kalau kita via laut itu seperti yang sudah kita tahu, kita itu mengirimkannya itu menggunakan kontainer dan menggunakan kapal, yang dimana itu kita dapatkan dari pelayaran menyediakan kontainer dan kapal untuk kita. Nah, untuk muatannya itu kalau ingin mengirimkan pakai kontainer ya, itu minimal setidaknya harus 1 ton. Nah, kemudian untuk maksimalnya ini tergantung dari kontainer yang kita gunakan, karena kontainer itu ada berbagai ukuran ya, ada 20 feet, ada 40 ataupun 45. Nah, itu masing-masing muatannya itu berbeda-beda, dan itu juga kembali lagi tergantung dengan ukuran kemasan barang kita. Jadi semakin besar kemasan barang kita, otomatis barang yang dikirimkan dalam satu kontainer itu juga makin sedikit. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kemasannya itu makin kecil, maka barang yang muat ke dalam kontainer itu bisa lebih banyak lagi. Terus untuk perjalanannya ke negara tujuan itu berapa lama sih? Biasanya itu bisa 2-3 minggu. Atau bisa juga mungkin 1 bulan. Atau mungkin seminggu aja juga bisa sampai. Jadi ini untuk jangka waktunya ini tergantung negara tujuannya itu kemana. Mungkin kayak ke Malaysia atau Singapura mungkin seminggu udah bisa sampai. Tapi kalau untuk perjalanan yang lebih jauh lagi dari Singapura, nah itu bisa memakan waktu sampai 2-3 minggu. Jadi semua tergantung negara tujuannya itu di mana. Kemudian untuk via udara kita pakai pesawat. Nah, untuk batas maksimum itu weight-nya itu bisa mencapai sampai 70 kilo. Kemudian untuk perjalanannya menggunakan pesawat ini berapa hari? Ini lebih cepat daripada menggunakan kapal. Karena menggunakan pesawat itu paling bisa 2-3 hari, atau mungkin bisa juga 7 hari, dan paling lama itu biasanya 1 minggu. Nah, karena via udara lebih cepat gitu. Cuma ya kita nggak bisa kirim banyak-banyak, karena kan ada batas maksimumnya. Dan itu juga tergantung negara tujuan sih sebenarnya sih, untuk beberapa harinya. Tapi biasanya paling lama itu seminggu lah. Kalau kita menggunakan via udara nggak selama seperti menggunakan kontainer dan kapal. Oke, next. Oke, di sini jenis forwarder yang bisa dipakai. Jadi ada 2 berdasarkan kategorinya. Yang pertama itu sea freight. Sea freight itu via laut tadi, kita bisa menggunakan sea freight forwarder. Dalam hal ini ya kita bisa mencari, misal contohnya Merpati Jaya Putra, Mr. Exportil, dan forwarder lainnya yang bisa melakukan pengiriman via laut. Kemudian untuk via air itu bisa menggunakan TNT,
atau nama lainnya itu adalah FedEx, karena TNT itu sudah dibeli sama perusahaan FedEx sekarang. Jadi sudah ada namanya berubah lah gitu. Kemudian bisa juga melalui DHL yang paling kita sering tahu itu. Kemudian next. Kalau ini bro, apakah door to door atau port to port biasa kalau forwarder yang dipakai? Oke. Pertanyaan yang bagus. Nah, kalau untuk kita pengiriman via sea, itu pengirimannya itu port to port. Kalau untuk yang air freight, itu pengirimannya door to door. Tapi untuk yang sea freight, itu bisa juga sampai ke door. Ini tergantung dari permintaan klien kita atau kliennya yang di luar gitu. Jadi kadang ada yang bayar, dia bilang, oke, kamu kirim cukup sampai port saya aja. Untuk sisanya nanti saya import sendiri. Tapi ada juga yang dia minta, saya nggak mau sampai port saya aja. Begitu sampai port saya, tolong kamu tunjuk agent yang bisa kirimkan ke door atau gudang saya. Ada juga buyer yang minta seperti itu. Nah, jadi ini tergantung. Tapi umumnya biasanya kalau menggunakan via laut, itu biasanya sih port to port, pelabuhan ke pelabuhan. Yang door to door itu cuma air freight biasanya. Next. Kemudian adalah tugas forwarder. Jadi tugas forwarder itu apa aja sih? Jadi tugas forwarder itu dia pick up barang atau biasanya kita namakan itu stuffing di gudang. Kemudian dari gudang kita bawa ke pelabuhan atau ke bandara kalau misalnya via air. Kemudian kita juga membuat dan menerbitkan dokumen-dokumen ekspor seperti PLB, invoice, packing list, COO atau COA, dan dokumen-dokumen lain yang di shipper atau klien yang di luar. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak cukai di pelabuhan atau di bandara. Kemudian kita juga tugasnya sebagai forwarder itu mengirimkan barang yang akan diekspor dari Indonesia ke negara tujuan atau negara buyer. Dan tugas yang terakhir itu adalah forwarder itu juga menyediakan gudang di pelabuhan ataupun di bandara. Karena biasanya ada customer yang dia bilang dia dapat harga dari supplier udah FOB, jadi udah termasuk pengantaran sampai ke pelabuhan atau ke bandara. Jadi staffnya di sana aja gitu. Nah, jadi kita bertugas untuk menyediakan gudang itu untuk proses staffing, untuk karantina, karena produk-produk pertanian yang mau diekspor itu semua harus lewat yang namanya karantina yang dilakukan oleh dari Dinas Pertanian untuk menerbitkan yang dokumen namanya fitosanitari. Makanya biasanya kalau untuk produk pertanian kita pasti sering dengar si buyer pasti request dokumen fitosanitari jangan lupa. Nah, jadi itu dilakukan di gudang di pelabuhan ataupun di bandara nantinya. Tapi itu juga bisa dilakukan di gudangnya si eksportir. Ya, ini tergantung juga sih, tergantung dari daerahnya di mana dulu staffing-nya, dan tergantung dari Dinas Pertanian mau nggak mereka ke lokasi staffing. Kalau misalnya terlalu jauh jaraknya, biasanya lebih banyak digunakan melakukan karantina itu di pelabuhan. Gitu. Jadi itu tugas forwarder. Kemudian next. Kemudian, ini adalah beberapa jenis payment term. Di sini seperti kita bisa lihat, di sini ada tertera advance payment, the open account, down payment, document against payment atau D garis P, dan document against acceptance atau D garis A, kemudian ada juga letter of credit atau LC. Nah, advance payment itu apa? Advance payment itu adalah pembayaran di muka. Jadi semua itu biaya-biaya, baik itu harga barang, harga logistik atau apapun yang sudah kita totalkan semua kita cas ke buyer, baru itu bayarnya di muka. Kemudian open account. Open account itu adalah sistem pembayaran ketika barang itu sudah diterima sama buyer. Jadi buyer itu nggak akan membayar barangnya harga yang udah diberikan atau didealkan kita sama si buyer sampai dengan barangnya itu udah tiba di tempat dia. Dia udah terima, dia udah lihat, baru dia bayar. Kemudian down payment. Down payment itu ya, DP itu bisa berupa 30%, 40%, atau mungkin 50%. Yang pasti nggak mungkin lebih dari 50% untuk DP. Karena ya siapa sih yang mau ambil resiko gitu besar untuk dealing yang begitu besar transaksinya, DP-nya itu lebih. Tapi
bukan berarti tidak ada kemungkinan bisa ketemu sama buyer yang mau gitu, ada yang buyer mau, tapi untuk di masa-masa sekarang ini lagi pandemi, kebanyakan mentoknya itu di 50%. Tapi ada juga yang minta 30%, jadi ini tergantung sih. Kemudian documents against payment. Nah, documents against payment itu adalah pembayaran ketika si buyer itu sudah menerima dokumen ekspor lengkap yang dikirimkan dari kita kepada dia lewat bank. Jadi kita sudah ada ini dokumen yang lengkap ini, termasuk sama BLOR-nya. Kita kirimkan, misalnya bank kita apa? Misalnya bank kita BCA. Nah, kita minta ke teller atau ke CS di BCA untuk kirimkan ke negara si banknya si buyer gitu. Nah, begitu bayarnya dokumen udah tiba di banknya buyer, nah bank buyer itu akan notify ke buyer, bilang, halo, Mister, ini dokumenmu dari Indonesia udah datang nih. Nah, kamu udah boleh datang nih untuk mau ambil dokumennya. Nah, ketika bayarnya udah datang sampai di bank, dia mau ambil dokumennya. Di situ dia baru namanya melakukan pembayaran, dia tebus dokumennya. Dia tebus dokumennya, kemudian duitnya udah dikirim ke kita, dokumennya juga diambil sama dia. Terus selanjutnya itu adalah documents against acceptance. Nah, dokumen against acceptance ini sebenarnya nggak beda jauh ya sama dokumen against payment. Sama juga pembayarannya melalui dokumen. Ketika dokumen udah diterima, baru dia bayar. Tapi bedanya di acceptance ini, biasanya ini ada di link tempo hari. Misalnya contohnya 30 hari setelah saya terima dokumen, saya baru bayar kamu. Atau 60 hari atau 90 hari baru saya bayar ke kamu. Karena bayar itu dia mau ngecek dulu. Dia mau ngecek dokumennya udah oke belum. Kalau udah oke, baru dibayar. Kalau yang tadi dokumen against payment, pas dia mau datang ke bank, dia mau ambil duit, dia kan harus bayar dulu. Gitu loh. Kayak ibarat, ya kita mau beli tiket bioskop lah. Kita udah datang ke counter, kita mau beli tiket bioskop, ya kita mau ambil tiketnya kan kita harus bayar dulu. Nah, itu kira-kira pengertiannya dari dokumen against payment. Letter of credit atau LC. Nah, sebenarnya LC ini ada beberapa jenis ya. Tapi mungkin akan dijelaskan lebih detailnya nanti mungkin di video selanjutnya gitu. Karena itu ada beberapa. Jadi intinya sih LC ini adalah cara pembayaran yang paling aman untuk kedua belah pihak, baik si eksportir ataupun si importir di sana. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi si buyer dia akan ke bank dia buka LC di bank. Kemudian ketika si buyer itu sudah buka LC, maksudnya pada saat dia buka LC, buyer itu sudah menyetorkan duitnya. Nah, duitnya itu berapa banyak? Ya tergantung dari link kita. Misalnya kita payment-nya misalnya 30%. Berarti sisanya kan 70%. 70% dialsikan. Berarti duit 70%-nya itu akan dialsikan. Atau 100%. Atau berapa persen tergantung itu dari link kita. Pokoknya sesuai dengan apalah yang udah kita bicarakan sama buyer. Jadi ketika si buyer buka LC di bank, dia sudah menyetorkan duitnya. Contohnya 1 juta. Dia udah setor 1 juta, LC udah buka. Nah, kemudian buyer akan kirimkan ke kita dokumen LC-nya. Nah, dari dokumen LC ini, kenapa saya bilang paling secure? Karena dari dokumen LC yang dia berikan ke kita bisa bawa ke bank kita. Misalnya kita dia buka LC di sana pakai Bank of America contohnya. Kita di sini terimanya atau transaksi menggunakan bank BCA lagi contohnya. Nah, jadi kita bisa ke bank BCA, kita minta sama orang bank BCA, tolonglah kamu bisa nggak cekkan ini LC yang dibuka sama buyer ini benar-benar valid nggak ini dari bank dia. Terus duit yang dia setor itu berapa sih? Apakah sesuai dengan transaksi yang udah kita dealkan kemarin itu atau enggak? Gitu. Jadi dari bank kita itu bisa kontak sama bank yang di sana, bilang, cobalah mau konfirmasi kami ini katanya klien kalian udah buka ya ini LC-nya ya. Kapan dia bukanya gitu. Terus duitnya udah berapa banyak disetor gitu. Nah, jadi kita bisa ngecek darinya ada duit atau enggak gitu sebenarnya gitu. Karena kan ada yang bilang, oke saya buka LC tapi rupanya nggak ada duitnya atau mungkin LC dibuka LC bodong. Jadi LC ini adalah paling secure payment-nya gitu. Tapi ini tergantung jenis LC-nya juga karena ada beberapa jenis LC dan itu akan dijelaskan oleh saya di slide berikutnya. Nah, kapan sih kita bisa terima duitnya kalau misalnya menggunakan LC ini? Jika dokumen full satu set lengkap itu kita kirimkan dari bank kita ke bank yang si buyer. Ya, saya ulangi lagi, ketika dokumen satu set dokumen ekspor itu udah lengkap dan kita kirimkan dari bank kita ke bank yang si buyer. Jadi dia ini lebih kurang sama seperti yang tadi lagi, documents against payment.
lewat bank to bank, dari bank kita kirimkan ke banknya buyer. Cuma bedanya si buyer kalau yang di dokumen against payment dia kan nggak buka account gitu, dia kan nggak ada buka dokumen LC atau apa, jadi dia belum ada stok duit. Ketika dia mau ambil dokumen itu baru dia stok duitnya. Kalau LC ini dari awal dia buka, dia udah stok duit. Nah, jadi ketika dokumen udah sampai di banknya buyer, baru bank itu akan notify bilang sama buyer ini dokumen udah datang gitu. Oke. Jadi begitu dari banknya si buyer itu memberikan ke buyer dokumennya, itu satu sisi duit yang udah stok sama buyer di awal itu udah langsung ditembus atau dikirimkan ke rekening kita atau ke bank kita di Indonesia. Nah, jadi duitnya itu akan kita terima ketika udah kita kirimkan satu set lengkap dokumen yang diminta sama buyer ke banknya dia. Gitu. Oke, next. Oke, kayaknya cukup dulu, Vincent. Karena kalau kita membahas payment term ini sangat krusial ya di situ soal ekspor, karena salah melangkah bakal rugi besar ya, Vincent. Apalagi eksportir milenial kan masih minim pengalaman. Jadi istilahnya ketika kita mengetahui cara yang tepat dalam metode pembayaran, kita udah shortcut lah untuk menghindari kegagalan-kegagalan dalam ekspor ke negara tujuan. Ya, jadi kita akan bahas di video berikutnya di series ketiga yang lebih detail lagi bersama Vincent. Oke. Nah, tentunya Vincent, kemarin aku lihat berita ya, Pak Jokowi juga mencanangkan harus ekspor untuk warga Indonesia katanya. Jadi di bawah-bawahnya juga dari semua kementerian itu semua gaspol untuk mendorong untuk masyarakat Indonesia untuk ekspor, karena itu dipermudah lah untuk apalagi milenial yang masih minim pengalaman seperti kita ini untuk ekspor ya, dipermudah lagi oleh pemerintah. Tambah lagi nanti di Millennial Expert juga kita akan mempermudah dengan memberikan materi-materi yang real, secara real update di lapangan oleh Vincent sendiri. Oke, kayaknya cukup dulu Vincent. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya jika ada pertanyaan. Oke, selamat malam semuanya. Malam.